Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Alfian. Di sini saya akan menjelaskan eh, materi Netakat modul 2 switching konsep. Yang pertama ada frame forwarding. The concept of the switch and forwarding frame is the universal in the networking and the telecommunication for use types of the switch are the islands once and in the public switch telephone network PSTN. The decision of on how a switch forward traffic is made based on the flow of that traffic. There are two terms associated with the framers entering and leaving and the interface. Yang pertama ada ingress. This is used to describe the port where a frame enters the device. Lalu yang kedua ada egress. This is used to describe to the port that frame when leaving the device. A LAN switch maintains a table. This is the reference when the forwarding traffic through the switch. The only intelligence of a LAN switch is the ability to use its table of forward traffic. A LAN switch forward the traffic based on the ingress port, the destination MAC address of the Ethernet frame. With a LAN switch, is only on master switch table that describes a strict association between MAC address and ports. Therefore, and the Ethernet frame with a given destination address always exit the same egress port regardless of the ingress port that enters. Yang pertama, konsep pemilihan dan penerusan frame adalah hal yang universal dalam jaringan dan telekomunikasi. Berbagai jenis switch digunakan di LAN, jaringan area lokal, WAN, jaringan area luas, dan dalam jaringan telepon yang diputar publik PSTN. Keputusan tentang bagaimana switch meneruskan lalu lintas dibuat berdasarkan aliran lalu lintas tersebut. Ada dua istilah yang terkait dengan frame yang masuk dan keluar dari suatu antarmuka. Yang pertama ada ingress. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan port tempat frame memasuki perangkat. Lalu ada egress. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan port yang akan digunakan frame ketika meninggalkan perangkat. Sebuah switch LAN menyimpan table yang dirujuk saat meneruskan lalu lintas melalui switch tersebut. Satu-satunya kecerdasan dan switch LAN adalah kemampuannya untuk menggunakan tabelnya untuk meneruskan lalu lintas sebuah switch, dan LAN meneruskan lalu lintas berdasarkan port egress dan alamat MAC. Tujuan dari frame Ethernet. Dengan switch LAN hanya ada satu tabel switching utama yang menggambarkan asosiasi yang ketat antara alamat MAC dan port. Oleh karena itu, sebuah frame Ethernet dengan alamat tujuan tertentu selalu keluar dari port egress yang sama, terlepas dari port egress mana yang dimasukinya. Catatan, sebuah frame Ethernet tidak akan pernah diteruskan melalui port yang sama dengan port tempat frame tersebut diterima. Di sini juga ada beberapa penjelasan video untuk melihat animasi dari processing switching. Nah, next kita ke the switch MAC address table. A switch is the made up of integrated circuits and the accompanying software that controls the data paths
Drop the switch. Switch use the destination MAC address to direct network communication. Drop the switch off out the appropriate port toward the destination. For a switch to now switch port to the use to transmit a frame, it must the first learn which device exists on each port. As the switch learn the relationship of port the device of to device, it builds a table called a MAC address table. This table is stored in the Connect Addressable Memory CAM, which is the special type of memory used in the speed searching application. For the reason, the MAC address table is sometimes also called the CAM table. LAN switch determine of the handle incoming the data frames by maintaining the MAC address table. A switch populates its the MAC address table by recording the source MAC address of the each device connected the each of is the port. The switch reference the information in the MAC address table to send frames destined for a specific device out the port switch has been assigned to that device. Selanjutnya di sini ada penjelasan 2.1.2 yaitu sebuah switch terdiri dari sirkuit terpadu dan perangkat lunak yang mengendalikan data melalui switch tersebut. Switch menggunakan alamat MAC tujuan untuk mengarahkan komunikasi jaringan melalui switch keluar dari port yang sesuai menuju tujuan. Agar switch dapat mengetahui port mana yang harus digunakan untuk mentransmisikan sebuah frame, switch harus terlebih dahulu mempelajari perangkat mana yang ada di setiap port. Saat switch mempelajari hubungan antara port dan perangkat, ia membangun tabel yang disebut tabel alamat MAC table. Tabel ini disimpan dalam memori yang dapat diakses berdasarkan konten CAM, yaitu jenis memori khusus yang digunakan dalam aplikasi pencarian berkecepatan tinggi. Karena alasan ini, tabel alamat MAC terkadang juga disebut sebagai tabel CAM. Switch LAN menentukan cara mengenai frame data yang masuk dengan mempertahankan tabel alamat MAC. Switch mengisi tabel alamat MAC-nya dengan mencatat alamat MAC sumber dari setiap perangkat yang terhubung ke setiap portnya. Switch merujuk informasi dalam tabel alamat MAC untuk mengirimkan frame yang ditunjukkan untuk perangkat tertentu keluar dari port yang setelah ditetapkan untuk perangkat tersebut. Selanjutnya kita ke the switch learn and the forward method. The following two-step process in the performed on every Ethernet frame that the address switch. Step 1. Learn examining the source MAC address. Every frame that enters a switch is the checked for name information. To learn it does this the examining the source MAC address of the frame and port number where the frame internet the switch. Yang pertama ada if the source MAC address does not exist in the MAC address table, the MAC address and incoming port number are added to the table. If the source MAC address does exist, the switch update the refresh time for that entry. By default, most Ethernet switch keep the entry in the table for 5 minutes. If the source MAC address does exist in the table but on a different port to the switch treat this a new entry, the entry is the replicated using the same MAC address but with the more current port number. Step 2. Forward assigning the destination MAC address. If the destination MAC address is a unique address,
The switch will look for a match between the destination MAC address of the frame and the entry in MAC address table. One is the destination MAC address is in the table. It will forward the frame out of the specified port. If the destination MAC address is not in the table, the switch will forward frame out all the from except the incoming port. This this called unique cache if the destination MAC address is the baud cache for multicast. The frame is the also flooded out all the port example the incoming port. Selanjutnya ada 2.1.3 yaitu metode pembelajaran dan penerusan switch. Proses dua langkah berikut dilakukan pada setiap frame Ethernet yang masuk ke dalam switch. Langkah 1, belajar memeriksa alamat MAC sumber. Setiap frame yang masuk ke switch diperiksa untuk informasi baru yang perlu dipelajari. Ini dilakukan dengan memeriksa alamat MAC sumber dari frame dan nomor port tempat from which ke switch. Jika alamat MAC sumber tidak ada di tabel MAC, alamat MAC dan nomor port masuk ditambahkan ke tabel. Jika alamat MAC sumber sudah ada, switch memperbarui timer pembaruan untuk entry tersebut. Secara default, sebagian besar switch Ethernet menyimpan entry dalam tabel selama 5 menit. Jika alamat MAC sumber sudah ada di tabel, tetapi di port yang berada di switch menganggap ini sebagai entry baru, entry tersebut digantikan dengan alamat MAC yang sama, tetapi dengan nomor port yang lebih dahulu. Yang berbeda, switch menganggap ini sebagai entry baru. Entry tersebut digantikan sama yang port lebih terbaru. Langkah 2, penelusuran pemeriksa alamat MAC tujuan. Jika alamat MAC tujuan adalah alamat unique cache, switch akan meneruskan frame keluar dari port yang ditentukan. Jika alamat MAC tujuan tidak ada di tabel, switch akan meneruskan frame keluar dari semua port kecuali port masuk. Ini disebut unique cache yang tidak dikenal. Jika alamat MAC tujuan adalah broadcast atau multicast frame juga akan disebarluaskan ke semua port kecuali port masuk. Selanjutnya ada 2.1.4 yaitu video MAC address tables on the connected switch yang bisa ditonton di sini. Lalu kita next ke 2.1.5 yaitu switching forwarding methods. Switches make layer to forwarding destination very quickly. This is because of the software on the application specific integrate circuits ASICs through the frame handling time within the device and allow the device to manage in increased number of the frame wing the degrading performance. A layer 2 switch use on the two methods to switch frames. One, store and the forwarding switching. This method makes the forwarding decision on the frame after it has received the entire frame and checked the frame for error using the mathematical error checking mechanism known as quickly redundancy check CRC. Store and the forwarding switch is the Cisco primary LAN switch method. Number 2, queued proc switching. This method begins the forwarding process after the destination MAC address of the incoming frame and the address port have been determined. Selanjutnya ada 2.1.5 yaitu metode pengalihan pada switch.
Switch membuatkan keputusan pengalihan layar dengan sangat cepat. Ini disebabkan oleh perangkat lunak pada sirkuit khusus aplikasi ASIC. ASIC mengurangi waktu penanganan frame dan perangkat dan memungkinkan perangkat untuk mengelola jumlah frame yang lebih banyak tanpa menurunkan kinerja. Switch Layer 2 menggunakan salah satu dari dua metode untuk mengalihkan frame. Store and the forward switching. Metode ini membuat keputusan pengalihan pada sebuah frame setelah menerima seluruh frame dan memeriksa frame tersebut untuk kesalahan menggunakan mekanisme memeriksa kesalahan matematis yang dikenal sebagai clicking. Hot-rock switching metode ini memulai proses pengalihan setelah alamat MAC tujuan dari frame yang masuk dan port keluar telah ditentukan. Selanjutnya ada store and the forward switching di 2.1.1.6. Store and forward switching as the distinguish have the from cut-through switching has the following two primary characteristics. Error checking after the receiving the entire frame on the egress port. The switch compress the frame check sequence FCS value in the last file of the datagram. Again, its own VCS conclusion. The VCS in a error checking process that help to ensure that the frame is the half of physical and the data link errors. If the frame is error free the switch forward the name, otherwise the frame is dropped. Automatic buffering. The ingress port buffering process used by store and the forward switch provides the flexibility to support and the mix of the Ethernet feed. For example, handling an incoming frame traveling in the 100 Mbps Ethernet, check forward it to the address port buffer and then send it. Lalu di sini saya akan menjelaskan di 2.1.6 switching store and the forward switching store and the forward. Berbeda dengan switching cut-through memiliki dua karakteristik utama sebagai berikut. Memeriksa kesalahan setelah menerima seluruh frame pada port masuk switch membanding nilai frame check FCS dan file terakhir datagram dengan switch itu sendiri, membantu memastikan bahwa frame batas kesalahan fisik data link. Jika terdapat kesalahan, frame tersebut akan dibuang. Lalu penyanggaan otomatis, proses penyanggaan port untuk yang digunakan oleh switch store and the forward memberikan fleksibilitas untuk mendukung berbagai kecepatan Ethernet. Misal menangani frame yang masuk melalui port Ethernet 100 Mbps yang harus dikirim melalui antarmuka 1 Gbps. Ketidakcocokan kecepatan antar port masuk dan port keluar. Switch menyimpan seluruh frame di buffer, menghitung pemeriksaan VCS, meneruskan ke buffer port keluar dan kemudian mengirimkannya. Gambar menggambar bagaimana metode store and the forward membuat keputusan berdasarkan frame Ethernet yang ada di contoh. Lalu ada cold rock switching. The store and the forward switching method drop frames that do not
pass the VCS check. Therefore, it does not forward invalid frames. By contrast, the cut-through switching method may forward invalid frames because no VCS6 in the performance. However, cut-through switching has the ability to perform rapid frame switching. This means the switch can make a forwarding decision as soon as has looked up the destination MAC address of the frame in the MAC address table as shown in the figure. The switch does not have to wait for the rest of the frame to end the ingress port before making its forwarding decision. The cut-through switching method can forward frame with errors in there is high error rate. Invalid frames in the network. Cut-through in switching can have a negative impact on bandwidth, the trouble clogging up the bandwidth with damage and the invalid frames. Pada 2.1.7 yaitu switching cut-through membuang frame yang tidak lolos memeriksa VCS, oleh karena itu frame tidak valid tidak diteruskan. Sebaiknya metode switching cut-through mungkin meneruskan frame tidak valid karena ada pemeriksaan VCS yang dilakukan, namun switching cut-through memiliki kemampuan untuk melakukan pengalihan frame dengan sangat cepat. Ini berarti switch dapat membuat keputusan kemampuan untuk melakukan pengalihan frame dengan sangat cepat. Lalu, gambar menunjukkan diagram frame Ethernet dan menyoroti fakta bahwa dalam switching cut-through, switch dapat meneruskan frame segera setelah ia membaca alamat MAC tujuan. Lalu, 2.1.8 ada activity switch yield. Di sini ada beberapa pertanyaan seperti question 1 dan question 2 dan ada beberapa contoh untuk dipertanyakan. Saya akan pertanyaan 2. Ketika switch meneruskan frame, pertanyaan mana yang benar? Meneruskan frame, pertanyaan mana yang benar? Switch menambahkan alamat MAC sumber saat ini tidak ada dalam tabel MAC. Frame adalah frame broadcast dan akan diteruskan ke semua port. Frame adalah frame unique cache dan akan dikirim ke port tertentu saja. Frame adalah frame unique cache dan akan dibanjiri ke semua port. Frame adalah frame unique cache tetapi akan dibuang di switch. Dan juga di sini ada no problem show the check. Show me. Ada beberapa yang harus dijawab seperti FA1, FA2, FA3 ini harus dijawab. Nah, sekian penjelasan saya mengenai frame forwarding. Selanjutnya untuk collision and the broadcast domains yang akan dijelaskan oleh kelompok saya yaitu Ahmad Harlan. Sebelumnya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjabarkan pertanyaan yang telah saya buat yang akan dijawab oleh kelompok saya nantinya. Pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh switch terhadap kualitas layanan QoS? Sekian atas pertanyaan saya, terima kasih. Baik, selanjutnya collision domain. Nah, in the previous topic you can I better understand of what I switch in the how in offlet. This topic the success how is switch or which at other and which other device the elimination and resource network conditional.
The trans collision and consideration area are in the same way that yours the is termed. Nah, di sini domain tabrakan. Nah, pada topik sebelumnya Anda memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang apa itu switch dan cara kerjanya. Nah, topik ini membahas cara kerja switch satu sama lain dan dengan perangkat lain untuk menghilangkan tabrakan dan mengurangi kemacetan jaringan. Nah, istilah tabrakan dan kemacetan digunakan di sini dengan cara yang sama seperti Anda menggunakan dalam lalu lintas jalan raya. Nah, di sini, untuk di sini ada port port 1. Nah, ini port 1 ini untuk, dan di sini ada duplex automation ini ya guys. Nah, di sini ada speed, ada ya 100 Mbps, dan sini juga ada 1000, ada 100 dan 10. Nah, selanjutnya broadcast domain. A closed of internet switch from a single broadcast domain. Only a network layer division and router can division a layer to broadcast domain. Router area to segment broadcast domain. Nah, but will also segment and closing domain. Nah, di sini kumpulan skala yang saling terhubung membentuk satu domain siaran. Hanya perangkat lapisan jaringan seperti router yang dapat membagikan domain siaran lapisan 2. Router digunakan untuk melakukan segmentasi domain siaran, tetapi juga akan melakukan segmentasi domain tabrakan. Nah, di sini when I division layer 2 broadcast, the destination match address in the frame is set to Albanian on. Nah, di saat satu perangkat mengirimkan siaran lapisan 2, alamat match tujuan dalam bangkit diatur ke semua biner. Nah, the layer 2 broadcast domain is represented as the match broadcast domain. The match broadcast domain consistent of all devices on the LAN that revision broadcast frame from a host. Nah, di sini domain siaran layar 2 disebut sebagai domain siaran match. Domain siaran match terdiri dari semua perangkat pada LAN yang menerima bingkai siaran dari sebuah host. Nah, di sini klik play and the configure to switch is the physical domain. Nah, di sini klik putar pada gambar untuk melihat diputar pada animasi. Nah, kita klik. Nah, di sini ada penjelasan audio nanti. Selanjutnya di sini when I switch revision I broadcast frame, it's forward the frame out is broad. Expect the increase for when the broadcast frame was revision for the device connected to switch revision I copy the broadcast frame and proceed it. Nah, di sini saat switch menerima frame siaran, ia meneruskan frame tersebut ke setiap portnya, kecuali port masuk tempat frame siaran diterima. Setiap perangkat yang terhubung ke switch menerima salinan frame siaran dan meresponnya. Nah, broadcast sometimes nature for utility lasting other device and network service, but also the resist network of existing network bandwidth is set to provide the broadcast deficit.
to my broadcast and have television load and network has been in connection with slow down network problem. Nah, di sini siaran terkadang diperlukan untuk menentukan perangkat dan layanan jaringan lain pada awalnya. Tetapi siaran juga mengurangi efisien jaringan. Bandwidth jaringan digunakan untuk menyebarkan lalu lintas siaran. Terlalu banyak siaran dan beban lalu lintas yang berat pada jaringan dapat mengakibatkan kemacetan yang memperlambat kinerja jaringan. When two switches are connected, the broadcast domain is increased and in the second half of the annexation in this case, a broadcast frame is forward to all connected port on switch S1 switch S1 and connected to switch S2. The frame is also propagated to all devices connected to switch 2. Nah, ketik dua skala dihubungkan bersama domain siaran meningkat seperti yang terlihat di paruh kedua animasi dalam kasus ini. Bingkai siaran diteruskan ke semua port. Nah, yang terhubung pada skala switch 1 dan skala switch 1 terhubung ke skala switch 2. Bingkai tersebut kemudian disebabkan ke semua perangkat yang terhubung ke skala. Nah, selanjutnya Elevate network connection. Nah, yang artinya mengurangi kemacetan jaringan. Nah, sini LAN suite have special characteristics that help them elevate network connection. By default, internet switch port advanced to establishing and leaks full duplex. The perform elimination collision domain as full duplex of the switch provide the full bandwidth to the device or device that are connected to the network. Full duplex connection have the limitation in cluster LAN network provision and restriction for GBPS in Ethernet speed and breadth. Nah, di sini switch LAN memiliki karakteristik khusus yang membantu mengurangi kemacetan jaringan. Secara default, port switch yang saling terhubung mencoba membuat tautan dalam duplex penuh sehingga menghilangkan domain tertabrakan. Setiap port duplex penuh pada switch menyediakan bandwidth penuh ke perangkat atau perangkat yang terhubung ke port tersebut. Koneksi duplex penuh telah meningkatkan kinerja jaringan LAN secara dramatis dan diperlukan untuk kecepatan Ethernet 1 Gbps dan yang lebih tinggi. Nah, di sini ada di 4 gitu. Yang pertama di sini karakteristik yang mengarungi ke macetnya meliput hal berikut. Nah, di sini ada 4, ada fast for speed, ada yang fast for speed ini yang kecepatan port yang cepat. Nah, lalu ada fast internal switching yang pelihara internet yang cepat. Lalu ada lager frame boosted. Nah, di sini buffer besar ini. Bingkai besar di sini. Lalu hex for density yang ini kepadatan port tertinggi. Nah, lalu di sini periksa pemahaman Anda mengganti domain. Nah, di sini sudah saya jawab dan di sini untuk yang
which for speed will be onto the stage which outholds. Nah, yang artinya kecepatan port mana yang akan dinegosiasikan secara otomatis antara host dengan net 1 gigabit yang terhubung ke switch Cisco Galaxy 2960 dengan port 1000 Mbps. Nah, dan di sini adalah jawabannya 100 Mbps. Nah, dan di sini perangkat mana yang memisahkan domain siaran. Nah, yang benar itu adalah router. Nah, yang tiga ini, dua karakteristik khusus apa yang digunakan switch LAN untuk mengurangi kemacetan jaringan. Nah, kita milih dua, dan yang pertama itu fast port switch, lalu fast internet switching. Nah, baik, mungkin ini penjelasan saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ricky. Yang pertanyaan yang berikut, bagaimana pengaruh switching terhadap kualitas layanan kios? Nah, di sini switching berperan besar dalam kios tertentu pada jaringan yang padat. Switching yang baik dapat mengurangi latensi jitter, nah, dan paket loss yang merupakan aspek penting dalam menjaga kualitas layanan untuk aplikasi seperti video, streaming, dan watch. Suite layer 3 dengan fitur kios canggih dapat memberikan prioritas pada jenis lalu lintas tertentu untuk menjamin bahwa aplikasi kritis mendapatkan bandwidth yang memadai. Nah, baik itu jawaban dari saya. Lalu saya akan menanyakan sama saudara Gilang, yaitu bagaimana cara kerja sirkuit switching pada jaringan telekomunikasi dan jelaskan tahap-tahapnya. Jadi apa sih yang kita pelajarin dari modul frameworking di sini, yang dimana yang kita pelajarin di sini bagaimana tentang switch meneruskan lalu lintas, didasarkan pada aliran lalu lintas tersebut, di mana istilah ingress di sini menggambarkan port tempat frame memasuki perangkat, dengan istilah egress menggambarkan port yang akan digunakan frame saat meninggalkan perangkat. Frame Ethernet tidak akan pernah diteruskan keluar dari port tempat frame tersebut masuk. Agar switch mengetahui port mana yang digunakan untuk mengirimkan frame, switch harus terlebih dahulu mempelajari perangkat mana yang ada di setiap port. Saat switch mempelajari hubungan port dengan perangkat, di mana switch akan membuat tabel yang disebut tabel alamat MAC, yang dimana setiap frame yang dimasuki switch diperiksa untuk mendapatkan informasi baru untuk dipelajari dengan memeriksa alamat MAC sumber frame dan nomor port tempat frame memasukin switch. Jika alamat MAC tujuan adalah alamat unicast, switch akan mencari kecocokan antara alamat MAC tujuan dan frame dengan entry dalam tabel alamat MAC-nya, yang dimana metode penerusan switch di sini meliputi store and forward dan CrowdStrike stroke and forward menggunakan pemeriksaan kesalahan dan buffering otomatis, yang dimana CrowdStrike tidak memeriksa kesalahan, sebaliknya ia melakukan pergantian frame dengan cepat. Dalam artian di sini dapat membuat keputusan
penerusan segera setelah mencari alamat MAC tujuan bingkai di tabel alamat MAC-nya. Di sini ada switching domain, mengganti nama domain. If an Ethernet switch port is operating in help duplex, its segment is in its own collision domain, yang dimana jika port switch Ethernet beroperasi dalam help duplex, setiap segmen berada dalam domain tabrakannya sendiri, yang dimana tidak ada domain tabrakan saat port switch beroperasi dalam full duplexnya. Secara default, di sini port switch Ethernet akan melakukan negosiasi otomatis yang dimana full duplex saat perangkat yang berdekatan juga dapat beroperasi dalam full duplex. Kumpulan switch yang saling terhubung membentuk satu domain siaran. Hanya perangkat lapisan jaringan seperti router yang membesar membagi domain siaran layer 2. Domain siaran layer 2 disebut juga dengan domain siaran MAC di sini. Domain siaran di sini yang dimana terdiri dari semua perangkat pada LAN yang diterima siaran dari sebuah host saat switch menerima bingkai siaran tersebut. Ia meneruskan bingkai tersebut keluar dari setiap portnya. Di sini kecuali port masuk tempat bingkai siaran diterima, setiap perangkat yang terhubung ke switch menerima salinan bingkai siaran dan memprosesnya. Switch dapat menghubungkan segmen LAN menggunakan tabel alamat MAC untuk menentukan port keluar dan dapat mengurangi atau menghilangkan tabrakan sepenuhnya di sini. Selanjutnya di sini ada pertanyaan mengenai modul switching concept, yang dimana pertanyaan di sini which statement is true about broadcast and collision domain? The answer is adding a switch to a network will increase the size of the broadcast. Question 2 yang dimana what is one function of a layer 2 switch, yang dimana jawabannya itu determine which interface yang dimana jawaban nomor 2 determine which interface is used forward collision based on the destination MAC address. Question 3 yang dimana what is the significant difference between a hop and a layer 2 LAN switch? The answer is a switch creates many small collision domain and a hop increases the size of single collision domain. 4. What will a Cisco LAN switch do if retrieve an incoming frame and the destination MAC address is not listed in the MAC address table? The answer is forward the frame out all port except the port where the frame is retrieved. Which switch character help elevate network congestion when a 10 Gbps port is forwarding data to a 1 Gbps port? The answer is frame buffering. Question 6. Which switching method make use of the FTS value? The answer is store and forward. Question 7. And what does the term port density expression for a network switch? The answer is the number of available ports. Question 8. Which information does a switch use to keep the MAC address table information current?
The answer is the short MAC address and the incoming port. Question 9. Which two statements are true about half duplex and full duplex communication? The answer is full duplex allow both ends to transmit and retrieve simultaneously. And the answer 1, full duplex increase the effective bandwidth. Question 10 yang dimana which type of address does a suite use to build the MAC address table? The answer is short MAC address. Question 11. Which option correctly describe a switching method? The answer is store and forward and secure that the frame is free of physical and data link errors. Question 12. Which network device can serve as a boundary to divide a layer 2 broadcast domain? Yang mana the answer is router. Question 13. What is the purpose of frame buffer in a suite? The answer is the purpose is frame checking. Question 14. Which network device can be used eliminate collision on a Ethernet network? The question is with. Okay, let's check the answer. Oh, di sini terdapat kesalahan di nomor 13. Baiklah, sekian dari saya di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Cisco Packet Tracer. Jadi di sini di dalam PC1 kita akan broadcast ke PC 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang dimana kita akan melihat pertama apakah IP-nya sudah disetting. Oke, di sini PC5 sudah disetting alamat IP-nya. PC6 kita lihat. Oke, udah disetting juga. Mungkin di sini udah disetting semua ya alamat IP-nya. Jadi kita akan broadcast dari PC5 ke tujuan destination address-nya yang gimana? Ke 192.168 titik berapa tadi? Sorry, jadi saya lupa berapa. Lupa, sorry. Jadi kita mau jadi di sini kita akan mengecek IP-nya terlebih dahulu. Nah, kita akan ngeping dari PC5 ke PC2. Kita akan di sini destination address-nya yang mana 152 IP address-nya dan source-nya. Yang dimana time di sini 0. Oke, kita create. Ya, terdapat kesalahan di sini. Oke. Gimana screen number ini? Oke, jadi di sini kita simulation yang dimana
Di sini kita dapat melihat mana semua PC ini akan berkomunikasi satu sama lain. Jadi dalam prosesnya ya dimana switch akan mengirim pesan ke semua PC jika terjadi terdapat pesan yang dikirim. Coba kita akan mencoba mengirim pesan dari PC 5 ke PC 1 yang dimana source IP addressnya yaitu yang dimana square number ini berapa kali kita pesanan itu kita coba akan 0. Jadi di sini jadi kita di sini akan coba ngepin dulu ke alamat ping 192.168.1.5. Kita akan mengping ke semua PC yang ada. Jadi di sini apakah akan berhasil? Jadi di sini dalam gambarannya gimana tadi PC 5 akan mengirimkan pesan ke PC 2 yang dimana melalui perantara switch di sini dan akan mengembalikannya lagi ke PC 5 ketika kita mengirim pesan ke PC 5. Di sini yang dimana kita berhasil mengirim pesan ke PC 2 dengan alamat IP-nya itu 168.1 dan titik 5. Jadi di sini ketika kita akan mencoba ngeping dari PC 4 ke PC 2 dengan alamat IP-nya ini dan jumlah sequence 1 dan untuk pengiriman satu kali yang mana nomor 0 ketika PC 5 di sini masih PC 5 yang mana setelah kita jalankan nanti dia akan mengirimkan semua pesan di sini mencari alamat yang dituju. Jadi kita di sini masih PC 5 mengirim pesan ke PC 2. Selanjutnya kita cepetin di sini dan di sini ketika PC 5 mengirim pesan kata-katanya jadi gini
Jadi ketika PC 5 akan mengirimkan pesan. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Harlan, bagaimana cara kerja sirkuit switching pada jaringan telekomunikasi. Jelaskan tahapan-tahapannya. Jadi di sini pada tahapan kerja sirkuit switching yang dimana pertama itu ada establishment, yang dimana sebuah jalur komunikasi yang khusus dipesan antara pengirim dan penerima sebelum komunikasi dimulai. Yang kedua yaitu transfer, yang dimana data akan dikirimkan melalui jalur yang telah terbentuk, kontinu dan terdedikasi. Yang ketiga yaitu tear down, yang dimana setelah komunikasi selesai, jalur tersebut dibebaskan untuk digunakan oleh pengguna. Sekian dari kelompok kami, saya